Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgilian Danurifki. Saya dari kelas A Indralaya, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Kali ini saya akan melakukan analisis toko daring M-Biz Market sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik. M-Biz Market atau mbizmarket.co.id adalah sebuah situs B2B atau business to business marketplace yang berdiri pada tahun 2019 dengan solusi e-procurement dalam membantu pengadaan perusahaan secara menyeluruh. Situs ini dimiliki dan dikelola oleh PT Brilliant E-Commerce Berjaya yang bergerak di bidang perdagangan secara elektronik. Adapun manfaat dari PBJ secara elektronik menggunakan M-Biz-Market adalah yang pertama, memberikan akses kepada UMKM atau usaha bisnis untuk berkontribusi ke dalam pengadaan barang dan jasa. M-Biz-Market menjadi wadah bagi UMKM untuk melakukan penyediaan barang dan jasa mulai dari industri kuliner hingga jasa manufaktur. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas PBJ. PBJ secara elektrik yang dilakukan melalui M-Biz-Market memungkinkan kemudahan PBJ dan akurasi data PBJ. Pelaksanaan PBJ secara elektrik mampu memotong biaya operasional dan administrasi. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi PBJ. Dikarenakan PBJ elektronik meminimalisir dokumen fisik, sehingga kasus dokumen yang hilang dapat diminimalisir. Selain itu, manipulasi juga dapat diminimalisir, karena PBJ secara elektronik dilakukan melalui persaingan yang adil karena keterbukaan sistem elektronik yang dapat diakses dan diawasi berbagai macam pihak. Topik selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari M-Biz-Market sendiri. Yang pertama adalah M-Biz-Market menyediakan informasi yang komprehensif mengenai bantuan mekanisme PBJ, baik secara teoritis ataupun teknis. Misalnya pada bagian kenali dokumen belanja pengadaan pemerintah, itu memberikan informasi yang lengkap mengenai mekanisme penggunaan dokumen seperti surat pesanan atau SP dan surat perintah kerja atau SPK dalam melakukan belanja pemerintah. Bahkan, M-Biz-Market menyediakan format dokumen SP dan SPK yang dapat diunduh. Contoh lainnya terdapat pada bagian tutorial menjadi pembeli di market, di mana terdapat cara yang lengkap mengenai panduan transaksi di M-Biz-Market, baik dalam bentuk video atau teks. Kelebihan kedua dari M-Biz-Market adalah M-Biz-Market memiliki kategori yang lengkap pada tiap sektor pengadaan barang dan jasa. Kategori barang yang disediakan seperti konstruksi, metalurgi, agrikultur, elektronik, dan masih banyak lagi kategori lainnya. Sedangkan jasa yang ditawarkan juga cukup bervariasi, mulai dari penyewaan, event organizer, jasa manufaktur, dan jasa-jasa lainnya. Kelebihan ketiga dari M-Biz-Market adalah memiliki media promosi yang baik melalui pencantuman partner dan berita-berita kerja bersama M-Biz-Market. Hal ini dapat mendorong pertimbangan dalam memilih M-Biz-Market sebagai toko daring dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa. Kelebihan selanjutnya PBJ melalui M-Biz-Market adalah M-Biz-Market memiliki keunggulan lain seperti kemudahan administrasi PBJ yang disediakan oleh platform e-commerce secara gratis, seperti e-tendering, invoicing, pelacakan persediaan, dan lain-lain. Kelebihan lain yang dimiliki M-Biz-Market adalah M-Biz-Market memiliki kejelasan kontrak dan informasi yang lengkap sebagai mitra dari bela pengadaan. Selain itu, aksesibilitas toko daring ini tidak hanya bisa diakses melalui web browser saja, melainkan dapat pula diakses melalui aplikasi smartphone. Topik selanjutnya yaitu mengenai kekurangan M-Biz-Market sebagai toko daring PBJ. Yang pertama adalah desain website yang terlalu monoton dan halaman depan kategori website yang memiliki font terlalu kecil dapat menyulitkan pengguna dalam mengakses secara luas kategori penyediaan barang atau jasa yang ingin mereka pilih. Kekurangan kedua adalah adanya keterbatasan metode pembayaran yang hanya dapat dilakukan pada 3 bank saja, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kendatipun mekanisme pembayaran dapat dilakukan melalui cash before delivery dan term of payment, tetapi limitasi pada dalam platform pembayaran tetap terlihat. Yang ketiga adalah beberapa tampilan barang yang disediakan pada toko daring kurang begitu detail, sehingga hal ini membuat kesulitan pembeli untuk menentukan keputusan dalam membeli barang. Selain itu, belum terdapatnya fitur ulasan produk dan toko menunjukkan kurangnya aspek partisipasi pada toko dari M-Biz-Market. Fitur ulasan toko dan produk menjadi elemen yang krusial sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk membeli produk tertentu pada toko tertentu. Dari aspek pertimbangan kelebihan dan kekurangan M-Biz-Market tadi, berikut adalah saran-saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, M-Biz-Market dapat memperbaiki tampilan dengan menambah variasi seperti icon untuk menyederhanakan tampilan website ke bentuk yang lebih baik dengan cara menambah skema warna agar tidak terlalu monoton. Yang kedua, dapat dilakukan dengan memperbaiki font untuk meningkatkan keterbacaan dan menyederhanakan kategori ke dalam bentuk icon agar website tidak terlihat terlalu kompleks.
Yang kedua adalah menambah mekanisme atau dukungan platform pembayaran pada mBizMarket. Dengan ditambahnya platform pembayaran pada toko daring, maka juga akan memperluas kemungkinan pasar atau pembeli. Dan yang ketiga adalah menambahkan fitur video atau keharusan penggunaan foto produk berkualitas tinggi agar detail bahan produk dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, fitur lain yang dapat ditambahkan pada fitur review produk atau toko agar calon pembeli dapat melihat kualitas produk yang akan dibeli, serta performa toko penyedia. Berikut tadi adalah pemaparan saya mengenai analisis mBizMarket.co.id dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.